Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini hari yang sangat berat karena saya akan menyampaikan sebuah materi yang eh, cukup lama saya pikirkan gitu ya, yaitu tentang untuk menghindari hasrat tampil kaya, hasrat diakui berpunya harta dengan cara menerima ragam perasaan yang hadir ketika kita berusaha memegang teguh idealisme berupa menghindari progresivitas hidup berbasis konsumerisme, sedangkan kita dihadapkan dengan realita komparasi dan intervensi. Nah, ini temanya berat gitu. Karena saya juga menghadapi ini ketika diskusi dengan istri cukup lama untuk menemukan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri saya gitu. Ketika saya aktif di Facebook, tujuannya apa ya? Untuk kalau start with why, tujuannya itu apa gitu, tujuan dan alasan. Kalau alasan bisa dicari, tapi tujuan dari saya aktif berbagi untuk mendapatkan perasaan sosial dengan berkontribusi kepada sesama berdasarkan prasangka baik apa gitu. Sedangkan saya sendiri mengalami kondisi ketika ada keinginan hasrat untuk tampil diakui sebagai orang yang berpunya gitu ya. Di sisi lain saya tahu bahwa kecenderungan seperti itu keliru. Kecenderungan untuk tampil berlebih-lebihan, bermewah-mewahan itu adalah sesuatu yang keliru. Seperti ada di Quran surat At-Takasur. Dan saya sudah punya visi tentang bagaimana cara saya mengurangi konsumerisme. Konsumerisme itu adalah bentuk progresivitas hidup yang didiktekan oleh masyarakat dewasa ini, masyarakat modern, di mana progresivitas hidup itu diukur tentang apa-apa yang kita miliki dan apa-apa yang kita gunakan. Tidak sebatas apa-apa yang kita hasilkan. Jadi kalaupun sesuatu itu kita hasilkan, yang kita hasilkan itu juga harus bisa dinikmati, bisa kita bagikan kepada orang lain, bahkan kalau perlu dengan cuma-cuma. Memang kelihatannya begitu apa ya, begitu kita hidup dengan masyarakat yang oportunis gitu, yang melihat segala sesuatu itu berdasarkan kesempatan, berbisnis berdasarkan peluang, bukan menciptakan value gitu. Nah, lalu ketika hadir seperti ini ya, di satu sisi ya, ketika dikomparasikan ya, diintervensi, saya harus melakukan apa-apa yang seharusnya tidak saya lakukan, itu rasa sedih, kecewa, capek, marah itu ada. Tapi juga sekaligus muncul perasaan tersenyum, rasa ingin apa ya, bahagia gitu ya, rasa apa tuh namanya, tertawa gitu. Ya Allah, kamu ternyata cara berpikirnya begitu, kamu tidak membaca apa yang saya baca, kamu tidak mengerti apa yang saya pikirkan. Nah, itu sesuatu yang sangat berat. Saya menghadapi apa yang saya rasakan ini di perasaan yang ada di buku ini ya, di buku What the Dog Saw. Cerita Nassim Nicholas Taleb ketika dia menghadapi Netherhofer, seorang manajer finansial yang sangat luar biasa saat itu, di mana setiap dolar yang dihasilkan oleh Netherhofer adalah setiap dolar yang menjadi kerugian bagi Nassim Nicholas Taleb. Dia menghadapinya itu dengan sangat berat. Sebab begini, kata kata Taleb nih ya, empirika itu selalu rugi, ya, selalu rugi. Tapi Taleb bilang, kami tidak bisa meledak. Paling-paling bocor sampai habis gitu. Mati pelan-pelan. Dia memberikan sebuah ilustrasi begini. Contoh, ada orang yang bermain obligasi Rusia. Dia mendapatkan untung setiap hari selama 364 hari. Tapi dia rugi sekali di hari ke 365. Dan kerugiannya itu 5 kali lipat seluruh keuntungannya. Nah, itu lebih mudah menjadi orang seperti itu daripada menjadi orang yang rugi selama 364 hari dan untung cuma sekali. Itu. Nassim Nicholas Taleb itu adalah orang yang selalu mengalami kerugian selama 364 hari dan dia berharap suatu hari dia akan untung. Nah, itu yang sulit. Dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah akan balik modal semua yang telah dia keluarkan? Apakah saya benar? Bagaimana kalau perlu waktu 10 tahun? 10 tahun lagi saya masih waras atau tidak? Karena kita kalau dalam dunia trader seperti ini memang kita selalu
melihat dashboard dan kita itu selalu dikomparasikan. Sama kok dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita juga selalu menghadapi namanya komparasi dan intervensi. Bagaimana menghadapi perasaan ini gitu. Perasaan dimana kita itu sedih, kita itu selama 364 hari itu selalu mengalami kerugian, dan setiap rupiah atau setiap dolar yang keluar dari kantong kita menjadi milik Netherhofer, kira-kira begitu. Itu sesuatu yang sangat sulit, sehingga orang seperti Nassim Nicholas Taleb itu membutuhkan seorang seperti Mark. Taleb berkata, Mark itu polisi saya yang akan memberikan yang membantu mendisiplinkan Taleb agar Taleb itu mau bersabar. Nah, bersabar ini sulit teman-teman, ya. Kata Spitnagel, Mark Spitnagel, partnernya Taleb di Amerika, rasanya seperti sudah bermain piano selama 10 tahun dan belum bisa memainkan lagu sederhana Chopsticks. Dan satu-satunya yang bikin kamu tetap maju adalah karena kamu percaya suatu hari kamu bakal bangun tidur dan bermain piano sehebat Rachmaninov. Gitu. Apakah itu mudah? Oh jelas. Ketika Netherhofer setiap hari mewakili seluruh hipotesa tentang kesalahan, gitu. Mewakili segala hal yang mereka anggap keliru, gitu. Yang dilakukan Netherhofer itu keliru, dianggap oleh Nassim Nicholas Taleb, tapi dirinya sendiri tuh tidak terlihat menjanjikan, gitu. Ini sulit loh ya teman-teman, ya. Jadi kalau saya kemarin ketika diskusi dengan istri, ya, untuk menghindari hasrat tampil sebagai orang yang berpunya, orang-orang itu ya teman-teman, saya melihat misalnya flexing, melihat apa, karena mereka ingin ya hasrat diakui bahwa dia itu telah berhasil, dia melakukan sesuatu itu benar. Semua orang itu pengen gitu loh. Bayangkan ya, Anda sudah berusia seperti saya 40 tahun, lalu Anda tahu bahwa selama 40 tahun sebelumnya itu Anda telah melakukan pekerjaan sia-sia. Itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Dan kita seakan-akan ingin mengatakan, tolong kembalikan hidup saya kembali. Kira-kira begitu. Kembalikan seluruh hidup saya yang telah lalu. Kita pengen menghadapi segala sesuatu itu dengan pasti benar. Ya. Kalau uh, di artikel yang lain, Malcolm Gladwell itu menceritakan bahwa kita itu kadang-kadang tidak bisa melihat kebenaran itu ada dalam diri kita. Yang hanya bisa kita tahu itu orang lain melakukan kesalahan gitu. Nah, posisinya adalah pada saat kita menghadapi dikomparasikan, ya, diintervensi bahwa Rif kamu salah kalau kamu tidak membeli mobil. Rif kamu salah kalau kamu tidak membeli atau tidak berinvestasi di bidang finansial. Rif kamu keliru kalau kamu itu di usia seperti ini malah kamu itu fokus pada keluarga dan seterusnya dan sebagainya. Harusnya kamu itu berkontribusi aktif pada kegiatan-kegiatan berkomunitas gitu, bukan malah uzlah. Kira-kira begitu. Ketika dikomparasikan, diintervensi dengan berbagai macam cara, loh kamu kok harusnya kalau kamu memang mampu, nah kamu harusnya membeli mobil, membeli motor yang besar, membeli pesawat macam-macam, kira-kira gitu ya, kalau kamu mampu. Jadi kita selalu di challenge. Bahkan kalau kamu berani, harusnya kamu ngambil resiko untuk hutang bank. Padahal kita tahu hutang bank itu tidak benar, gitu loh ya. Tapi kita dihadapkan pada posisi seperti itu, dan itu perasaan yang sangat sulit. Sehingga di buku ini saya menemukan Shinsuke Yoshitake itu menuliskan sebuah gambaran tentang why do I feel like this. Mengapa gitu kita atau saya merasakan perasaan yang demikian gitu. Ya, ketika di beberapa halaman pertama itu ya, si Shinsuke itu mengatakan there are lots of people in the world that I like. Ada banyak sekali orang-orang di dunia yang saya suka, ya. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak aku suka sama sekali. Beberapa dari mereka mengatakan mengatakan beberapa hal kepadaku. Beberapa membuatku merasa terganggu dan beberapa membuatku merasa tidak puas. Ada orang yang mengatakan, Dev, kamu itu harus begini. Itu membuat
kita tidak puas. Loh, seperti ini. Si apa yang saya bahas di The Book sebelumnya, kasus Pras ya. Ketika loh Pras, kamu itu masuk hari ini cuma gitu. Atau Rif, kamu masa istrinya cuma di rumah doang, nggak pernah dandan gitu. Dibandingkan ya, merasa diri kita terganggu. Rif, masa kalau kamu memang pengusaha apotek harusnya kamu punya banyak harta, dan kamu harusnya menunjukkan kepada kami dong kalau kamu itu punya harta gitu kan. Rif, kalau kamu itu memang punya uang gitu ya, harusnya kamu menunjukkan dong, show your money gitu. Kok kamu nggak menunjukkan sih? Berarti kamu memang punya uang. Ada juga orang yang dengan sarkas mengatakan time is money ya. Kalau ada temenmu dikasih diajak ngopi kok dia nggak punya waktu, itu berarti dia nggak punya uang. Saya jawab waktu itu, ini orang nyebelin banget Bob. Tak jawab, kalau kamu ngajak seseorang untuk ngopi tapi dia bilang nggak punya waktu, itu bukan karena dia nggak punya uang, karena kamu tidak penting. Ngapain ngopi sama kamu? Kalau saya mending ngopi sama istri, diskusi. Kami membangun istana cita dan cinta, membangun bagaimana saya mengajarkan anak-anak memilih mana sisi pekerjaan-pekerjaan yang harus saya kerjakan dengan istri saya, memenuhi tugas-tugas mencintai, alih-alih tugas berteman, alih-alih tugas bekerja. Saya sampaikan, bekerja sewajarnya, berteman secukupnya, dan mencintai sebanyak-banyaknya. Sebab tugas mencintai itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Saya sedang baca buku Man and Boy dari Tony Parsons ya. Bagaimana seorang wanita seperti Gina telah dikhianati oleh suaminya yang bernama Hari. Gina mengatakan, saya sadar bahwa wanita di rumah itu tidak menarik bahkan bagi suaminya, sehingga suaminya itu harus berselingkuh gitu. Naudzubillah min dzalik gitu. Si Gina ini adalah seorang wanita Inggris ya. Dia tinggal di London. Dia memiliki kemampuan bahasa Jepang, memiliki kemampuan memasak yang bagus, dia cantik, dan dia punya peluang karir ke luar negeri. Saat itu sudah akan bekerja di Tokyo. Ternyata dia menghilangkan semuanya itu, peluang-peluang itu. Dia hanya tinggal di rumah merawat anaknya, pet. Dan ternyata dikhianati. 7 tahun pernikahan sia-sia. Ini si Gina mengatakan, loh ternyata kok tidak menarik gitu. Ini sesuatu yang memang tugas mencintai di rumah itu tidak menarik, membosankan. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin itu membosankan, tidak spesial. Akan lebih spesial terlihat kalau seperti tampil di publik gitu. Sisi domestik itu tidak nampak menarik gitu. Tidak keren, tidak menghasilkan uang. Saya sering banget ngomong gitu di postingan-postingan saya, ini bukan tentang creating cash, this about minimize cost. Dan minimize cost itu juga bagian dari creating cash, generating cash flow gitu loh. Sama gitu. Cuma kita nggak bisa ngelihat. Contoh misalnya ya, seseorang yang kemudian ini pengalaman ada pohon durian gitu ya, yang kami punya pohon durian. Pohon durian kami itu berbuah lebat tahun kemarin ya toh. Terus ya diambil oleh orang-orang yang tidak berhak, dan di depan mata kami sendiri, kami tahu gitu. Dan kami tidak melakukan apapun. Enggak, kami tidak melakukan apapun. Rezeki kami bukan di sana, dan kami tidak perlu berkonfrontasi untuk itu. Biarlah. Iya. Sekarang ya sudahlah, mau apa gitu. Ya, mau apa gitu. Terus kami mendapati rezeki yang lain kok. Rezeki kami tidak pernah hilang. Kami tahu bahwa rezeki kami tidak akan diambil orang, sebagaimana amal-amal ibadah kami, sholat kami, zakat kami, puasa kami juga tidak akan dikerjakan oleh orang lain. Gitu. Jadi saya merasa bahwa kami sudah punya sebuah visi yang benar sebagaimana Nassim Nicholas Taleb, tapi kami tidak punya protokol. Nah ini yang Nassim Nicholas Taleb bisa bersabar, bisa tetap waras. Di artikel ini disebutkan karena dia punya protokol. Kata Taleb,
Kuncinya bukan punya gagasan, ya, bukan tentang gagasan yang kita miliki, tapi punya resep untuk mengelola gagasan. Ya, kami tidak perlu merasa sok bermoral, enggak. Kami keliru kalau kami menganggap bahwa kami itu bermoral, kami bagus, kami pasti benar, enggak. Kami tidak merasa diri kami benar. Kami hanya melakukan apa yang kami baca, mempraktikkan apa-apa yang kami pelajari, berdiskusi, mempraktekkan, berdiskusi, mempraktekkan, mengevaluasi terus. Banyak sekali kekeliruan, banyak sekali kesalahan. Kalau teman-teman mau bertamu ke rumah saya cegah. Kenapa? Oh, banyak sekali yang keliru. Kalau Anda melihat sesuatu yang muncul, itu ya sesuatu yang hasil yang kami bagikan kepada teman-teman yang berhasil. Lah ngapain kami berbagi sesuatu yang keliru? Karena kami tidak ingin kalian keliru juga toh. Kami berhasil membuat sampo, nih saya tunjukkan. Kami berhasil membuat makanan sehat, ini saya tunjukkan. Kamu bikin bisa. Nggak usah mengulangi kesalahan-kesalahan saya. Kamu bisa mengerjakan apa yang benar. Kan begitu. Enak toh. Itulah cara saya bekerja, berkontribusi kepada sosial, kepada sesama, untuk mendapatkan perasaan sosial dengan prasangka yang baik. Kan gitu. Saya butuh protokol. Nassim Nicholas Taleb mengatakan bahwa dia butuh protokol. Kami bangun protokol, kata Nassim Nicholas Taleb. Dan alasannya adalah untuk bilang kepada orang-orang, jangan dengarkan saya, ikuti protokol. Ikuti protokol. Sulit sekali. Saya tadi Pak tadi ya ngerasain, kok ternyata makan kering tempe aja enak itu. Karena saya sudah berpuasa selama beberapa hari untuk tidak makan manis dan gurih dan garam. Tadi malam saya makan sup Hippocrates, kok enak ya, baunya enak gitu. Karena saya telah berpuasa selama beberapa hari untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang enak. Nah, saya ketemu kuncinya itu, berpuasa. Itu protokol yang pertama. Kalau Nassim Nicholas Taleb membuat sebuah protokol agar mereka tetap berada pada jalur, biarpun rugi setiap hari, biarpun Netherhofer mendapatkan dolar-dolar dari Nassim, dari empirika setiap hari, nggak apa-apa. Kami tetap waras. Kami tahu bahwa kami adalah Black Swan. Akan tiba satu masa, satu hari, di mana kekeliruan Netherhofer dengan menjual opsi-opsi dan menjual sesuatu, janji-janji yang tidak benar itu. Netherhofer itu menjual apa sih istilahnya dia itu, namanya itu apa ya, neck put, ya, taruhan beresiko. Dia bertaruh melawan semua orang, jadi dia membeli sejumlah menjual banyak sekali opsi, ya. Netherhofer itu meraup jutaan dolar dari para trader lain dengan janji membeli sejumlah saham dari mereka pada harga saat itu jika pasar jatuh. Prediksinya siapa namanya, Netherhofer itu pasar nggak akan jatuh, jadi dia bertaruh. Nah, sedangkan ternyata 27 Oktober 1997 pasar jatuh. Netherhofer, orang paling kaya saat itu, bangkrut, berpindah jadi milik si Nassim Nicholas Taleb. Dan setelah itu Nassim Nicholas Taleb melejit namanya, terkenal, ya. Terus kemudian dia menulis buku juga, The Black Swan itu, Black Swan atau angsa hitam. Nah, orang bisa seperti itu karena dia menyadari, saya sama si Nassim Nicholas Taleb itu, karena dia adalah Black Swan ketika dia tidak merokok, dia masih muda, ya, merokok sedikit, dia masih muda, dia jarang sekali minum minuman keras, tapi dia terkena kanker tenggorokan. Itu hanya 1/100.000 kemungkinan dia terkena kanker tenggorokan. Tapi memang takdirnya dia sebagai seorang Black Swan. Kami merasakan hal serupa. Kami berbeda dengan umumnya teman-teman kami. Kami tahu kami melakukan hal yang sangat berbeda. Kami tidak mengkonsumsi. Kami tidak berorientasi pada kepemilikan. Kami tidak berorientasi pada penggunaan. Kami berorientasi pada rumah. Kami menjadikan rumah itu sebagai tujuan dan sebagai tempat pulang, sebagai tempat pergi dan tempat pulang. Kami melakukannya. Apakah kami melakukan hal yang benar? Tidak tahu. Apakah kami bahagia? Tidak tahu. Tapi kami merasa ini adalah suatu hal yang paling benar. Itu Leo Tolstoy menyampaikan di bukunya Haji Murad itu, diskusi antara para Cossacks. Loh, kamu di rumah, berarti kamu merindukan rumah, berarti kamu bahagia di rumah? Enggak. Aku tidak selalu bahagia di rumah, tapi kurasa di rumah itu sesuatu yang benar. Itu yang sedang kami lakukan.
Kata Kopler ya, di buku ini juga disebutkan, kita tidak bisa tahu, tidak bisa yakin apakah seseorang itu atau diri kita itu melakukan hal yang benar atau enggak. Cuma kita tahu seseorang itu melakukan kesalahan. Nah, Netherhofer, kata Nassim Nicholas Taleb, itu melakukan kesalahan karena dia menjual opsi dengan tidak adil, dengan trader, dengan sistem yang manipulatif. Itu salah. Kayak saya tahu bahwa orang-orang itu membeli sesuatu, menampilkan kekayaannya, itu salah. Mau dari Al-Quran salah, mau hadis salah gitu. Mau dari segi cash flow, dari dari ilmu keuangan pun jadi salah. Contoh ya, orang-orang itu membeli di apotek-apoteknya itu menerima konsiasi. Saya tahu konsiasi itu salah. Saya pernah nanya waktu ke profesor siapa itu yang di yang almarhum Ustaz dari Santoso. Tapi dia nggak berani jawab. Kenapa? Ini debatable gitu. Tapi saya tahu itu keliru gitu. Karena kalau namanya wadiah, barang titipan, uangnya itu nggak bisa masuk ke cash kita. Harus dipisah cashnya. Konsiasi itu benar kalau dipisah uangnya. Tapi kalau uangnya itu masuk ke uang cash kita, itu jadi keliru. Saya tidak perlu melakukannya. Dan saya tidak tahu apakah saya benar. Saya tanya kepada orang yang berilmu, dia juga nggak bisa jawab. Dia tidak memberikan jawaban kepada saya. Mungkin dia sembunyikan, nggak tahu. Untuk kemaslahatan atau apa saya nggak tahu. Tapi saya tahu bahwa teman-teman saya, teman-teman apoteker yang berbisnis apotek juga melakukan konsiasi itu dengan cara yang keliru. Mereka tidak memisahkan uang. Mana uang kas dia dan kas wadiah, kas barang titipan. Harusnya nggak boleh itu dicampur. Itu contoh. Harusnya ada rekonsiliasi dulu setiap hari, setiap saat. Punya waktu atau tidak untuk melakukannya? Emang dia menunggui apoteknya sendiri? Ini macam-macam. Kata Kopler tadi, kita nggak tahu apakah seseorang itu kita tidak tahu apakah kita melakukan hal yang benar atau tidak. Tapi kita tahu bahwa seseorang itu melakukan sesuatu yang keliru dan kita berhenti untuk tidak melakukan. Kita punya protokol. Nah, protokol yang kami temukan yang pertama adalah puasa. Menahan diri dari hal-hal yang seperti itu, menghindarkan diri kami dari hasrat-hasrat untuk diakui, hasrat untuk tampil sebagai orang yang berpunya, hasrat untuk tampil sebagai orang yang sukses. Tidak masalah ketika kita tidak disebut sebagai orang yang sukses. Video ini juga untuk pengingat bagi diri saya sendiri, agar saya merasa lebih nyaman gitu. Seperti halnya ini ya, banyak orang itu yang membuat kita merasa tidak nyaman dan kita tuh pengen marah gitu. Ya marah, tidak, kamu tidak seperti itu. Kami itu punya kok. Kalau punya ya harus tunjukkan, seakan-akan begitu. Kalau emang kamu sukses, ya tunjukkan dong kalau kamu sukses. Kamu nggak pernah jalan-jalan di rumah terus. Contohnya begitu. Nah, ini kan perasaan kayak gini. Yuk, ya. No, marah-marah. Cuma perasaan-perasaan ini sebenarnya akan hilang karena kita tahu, kayak tadi kata Mark Spitznagel, karena kelak kita akan mengerti bahwa kita bangun pagi, ya rasanya seperti kita bermain piano tapi baru sudah selama 10 tahun tapi baru bisa main chopstick. Tapi kita yang membuat kita terus maju, ya, progresivitas kita itu karena kita tahu kelak kita bangun, kita sudah bisa memainkan Rachmaninoff. Nah, disinilah si Shinsuke Ishitake itu menuliskan ini seperti ini. Meeting for beating grumpy feelings. Kita ketika dikomparasikan, ya, diintervensi, dimanipulasi dengan berbagai macam. Pak Arif tolong itu anaknya. Gitu kan. Itu perasaan yang buat saya itu tidak nyaman gitu. Masa lalu hal-hal yang buat saya tidak nyaman gitu, dan memori-memori itu teringat gitu ya. Memori itu teringat membuat saya tidak nyaman, yang kemudian bagaimana cara menghilangkan grumpy feelings ini gitu. Nah, di antaranya dengan berpuasa. Dan kita itu berpikir, berpuasa itu begini. Orang yang puasa, kata Rasulullah SAW, akan mendapati 2 kebahagiaan. Ya tadi saya, ternyata enak banget ini makanan dari yang ya, berpuasa. Terus ketika saya berbuka, ternyata nikmat sekali. Nah, karena memang berpuasa itu nikmat pertama adalah ketika kita berbuka. Saya berpuasa dulu untuk tidak pacaran, untuk tidak macem-macem sama cewek.
Dan kemudian ketika saya menikah, saya merasa begitu bahagia. Nah, saya sudah mendapatkannya. Saya kemarin juga merasakan nikmat yang, aduh, kok ternyata saya sudah sampai di sini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melakukan hal seperti ini. Sob Hippocrates ki opo? Ora pernah berpikir begitu. Terus saya tidak pernah berpikir bahwa ternyata saya itu bisa ya menikmati wortel dengan begitu enak gitu. Sebab saya itu dulu waktu kecil, kata ibu saya ya, supaya mata saya itu cerah gitu. Saya itu harus minum wortel itu pakai jamu wortel itu. Wah, itu sangat anu sangat traumatis gitu. Warna bau aromanya itu. Sekarang saya bisa menikmati wortel itu dengan enak gitu. Bisa kayak gini. Ini tuh hanya soal cara gitu. Oh, ini tuh hanya soal cara. Jadi orang berpuasa kata Rasulullah SAW akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka, dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Allah, bertemu dengan Robnya, dengan membawa pahala. Pahala itu ya ketenangan hati, keridhaan terhadap apa yang telah Allah gariskan itu. Saya merasa ya, oh ya alhamdulillah ini. Ketika kemarin saya bersama dengan keluarga naik kendaraan, naik apa itu, ojek mobil online. Nah, naik mobil online, ternyata mau naik mobil online itu penak ya. Oh iya, nyaman itu ya. Ini tuh sebuah kemewahan karena saya memiliki sebuah ruang privasi, ruang pribadi di sebuah ruang publik. Bayangin ya, mobil itu kita bukan membeli kendaraannya, kita membeli sebuah ruang itu. Sama ketika saya itu naik lagi naik motor, udah jalannya naik nanjak ya, saya bawa anak, ada mobil Pajero. Nah, saya itu dalam hati bertanya, ya Allah Pajero, kamu itu mobil apa kesombongan gitu. Saya itu bilang seperti itu, sebenarnya saya sadar, oh iya benar. Sebenarnya ketika kita membeli mobil, kita tidak membeli mobil itu, tapi kita membeli sesuatu yang kita harapkan ada dari mobil itu. Ada itu apa sih? Diakui oleh orang lain. Kata Morgan Housel dalam Psychology of Money, tidak ada seorang pun yang kagum kepada mobil kita kecuali diri kita sendiri. Orang lain itu tidak akan kagum dengan mobil kita. Tony Person dalam buku Man and Boy itu, salah satu yang bermasalah bagi imajinasi Hari yang kemudian membuat dia itu terlibat cinta satu malam, ditinggalkan oleh Gina, istri yang sangat dia cintai sebenarnya, karena dia membeli mobil merah MGF itu, mobil mewah warna merah merek MGF yang sebenarnya dia tidak memerlukannya, tapi dia merasa kalau dia menggunakan mobil itu dia menjadi lebih muda. Gina mengatakan, kembalikan semua hidupku. Kenapa? Aku itu kadang walaupun usianya masih 30 tahun, tapi aku merasa seperti wanita renta gitu. Gak bisa ngapa-ngapain, seakan-akan begitu. Aku hanya di rumah dan merawat anak laki-lakiku. Siapa yang membuat Gina merasa seperti tatapan, pandangan mata ya, orang-orang itu yang membuat dia itu merasa grumpy feelings gitu. Gak nyaman gitu, pengennya ngeluh tok gitu. Orang-orang berkata seperti tadi kan, some of them say mean things to me, some of them make me annoyed, membuatku terganggu, mengatakan hal-hal yang tidak nyaman, membuatku merasa tidak bersyukur atas apa yang telah aku miliki. Itu yang terjadi pada Hari yang di buku Man and Boy Tony Person itu. Sehingga dia akhirnya selingkuh dan dia kehilangan, hidupnya kacau balau, semua hilang, hancur. Dan dia harus menemukan kembali makna kesejatian dari cinta dan kehidupannya. Berat sekali sebagai seorang laki-laki seperti itu. Nah, puasa itu akan membantu kita untuk meeting for beating grumpy feelings. Day 136. Wah, nanti saya berpikir dan saya merasakan pada istri saya, ini protokol ketika saya harus berpuasa. Kelak saya akan tiba saatnya berbuka dan pasti saya bahagia. Saya berpuasa dari konsumerisme. Kenapa? Saya tahu konsumerisme itu keliru. Kalau ada orang nanya, siapa yang bilang keliru itu? Erich Fromm dan Ivan Illich. Wah, mereka kan cuma orang yang suka mencemooh. Oh iya, saya punya banyak data yang lain. Anda mau dengarkan cerita bagaimana Almanzor dengan Laura di 4 tahun pertama mereka gagal karena konsumerisme? Atau saya mau ceritakan tentang bagaimana
Anthony Browne menceritakan bagaimana konsumerisme telah merusak seorang, siapa itu? Yang kemarin yang di Look What I've Got itu, banyak gitu bagaimana konsumerisme telah menghancurkan. Karena memang kalau contoh ya, saya di bidang kesehatan, seorang yang tidak pernah mengatur pola makannya, wis pasti hancur lebur tubuhnya, udah itu pasti. Tapi orang-orang yang berpuasa, dia mendapatkan sehat pada saat dia berpuasa, sehat, dan dia mendapatkan kebahagiaan ketika nanti dia berbuka. Nah, jadi ini sebenarnya bukan hanya membahas buku ini saja. Buku ini adalah salah satu tentang bagaimana cara mengelola. Ya. Kalau di sini dijelasin ya, panjang lebar sih memang di sini dijelasin bagaimana ketika dia itu marah, menjadi sangat marah, raksasa. Karena tidak ada satupun yang bisa menolongku. Ya. Bagaimana ya ketika membandingkan perasaanku ya, saya ngerasain gitu ketika saya dibanding-bandingkan gitu. Saya pernah ya teman-teman tuh lagi jemput anak gitu ya, si orang tua yang lain itu bawa mobil, saya cuma naik motor, bayaranku sama ya, bayaran kami sama, anak saya itu cuma diantar tok, dah begitu tok itu. Yang apa, yang anak yang lain tuh diantar gitu, diambilin bukunya, dibukain bukunya, diceritain tadi Fulan, namanya saja, sebut saja inisialnya K, ini melakukan kepada si ibu yang menjemput dengan mobil tadi. Saya tuh ngerasa loh, kok dibedain tuh, hanya karena saya itu bawa motor, dia bawa mobil, dibedain gitu. Ini grumpy feelings, perasaan yang sulit banget. Ini tuh berada dalam memori saya dan membuat saya itu tidak nyaman gitu. Anak saya itu suka ngeliatin mobilnya itu. Dia antusias. Kenapa? Karena dia punya rasa ingin tahu. Kalau kualitas bertanya ya, saya baca kualitas bertanya itu berdasarkan dua hal, pemahaman dan rasa ingin tahu. Contoh nih, pertanyaan. Ada pertanyaan begini. Buah apa yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Survei membuktikan, kalau Sony Tulung bikin Family 100, survei membuktikan ya, 80 orang akan jawab jeruk. Kenapa jeruk? 1, jeruk itu mudah didapat. 2, seger. 3, murah. 4, banyak vitamin C-nya. Gitu. Bukan murah, mahal, sehingga patut untuk dibawain sebagai buah tangan. Oke, itu pertanyaan dan jawabannya. Sekarang kalau ada pertanyaan begini, buah apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kerja atau kinerja sel T limfosit dan makrofag dalam tubuh pada pasien kanker? Kalau tadi cuma bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh, tapi kalau ini ada lebih jauh, meningkatkan kerja sel T limfosit dan makrofag pada pasien kanker. Ada yang lebih spesifik daya tahan tubuh yang ingin ditingkatkan, dan ada konteks pada pasien seperti apa. Nah, orang yang bertanya yang pertama dengan yang kedua itu pasti ada bedanya. Orang yang kedua yang bertanya dengan konteks dan bertanya dengan detail itu karena dia paham, bukan pertanyaan awam, buah apa yang meningkatkan daya tahan tubuh, bukan seperti itu, ya kan? Terus jawabannya juga pasti berbeda. Yang kedua, pertanyaan itu karena rasa ingin tahu. Lah, anak saya itu masih bayi ya, usia 3 tahun, dia itu ingin tahu itu kenapa, loh kok bisa nyala, kok bisa maju mundur, apa yang akan terjadi ketika orang itu membuka pintu masuk ke dalam mobilnya, apakah mobil itu akan maju atau akan mundur atau akan berputar. Itu yang ada dalam pikiran anak saya. Tapi seorang itu dengan angkuhnya berkata, mas tolong anaknya itu kayak ganggu gitu. Ya Allah, padahal anak saya itu kalau nonton kereta api nggak pernah masinisnya itu bilang, mas tolong anaknya. Malah kami itu dada gitu, seneng banget gitu nonton kereta api. Udah lama ya nggak nonton kereta api ya. Nah, ini sesuatu yang grumpy feelings itu, perasaan-perasaan yang sangat tidak nyaman. Di sini dijelaskan gitu, perasaannya itu kayak seperti tiba-tiba terkena hujan yang sangat deras gitu. Wah, dingin dan semuanya itu nggak karu-karuan.
saya merasa pada posisi seperti itu ya, badan saya sakit. Kenapa sih? Kok diperlakukan seperti itu? Kalau diperlakukan seperti itu tuh pada diri saya segitu, saya marah. Kalau ada anak saya itu nggak cuma marah tapi juga ada rasa sedih. Campur aduk gitu loh dalam perasaan saya itu. Ketika ada perasaan-perasaan dibandingkan, komparasi dan sebagainya. Nah, si Shinsuke Izutake itu menggambarkan bahwa sebenarnya perasaan itu terjadi karena orang itu juga merasakan hal serupa, dikomparasi loh. Istri saya bilang, lah orang begitu itu karena dia dikomparasi sama dosen-dosen yang lain, sama guru-guru yang lain, sama masyarakat-masyarakatnya yang lain. Jadi mereka merasa bisa menyepelekan ayah, kira-kira begitu, ya kan? Istri saya menghibur saya dengan cara begitu. Sebenarnya mereka itu juga mengalami hal seperti ini. Mereka mengalami beban-beban yang tidak terlihat. Dan mereka itu berusaha untuk menyampaikan kata-kata itu. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak bisa menavigasi diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menghambat, tidak bisa mengurangi dorongan untuk konsumerisme itu. Mereka merasa harus membuktikan diri. Mereka merasa harus menyalurkan hasrat untuk diakui. Sedangkan saya tidak. Jadi mereka mengganggu saya. Mereka nggak seneng kalau saya itu bahagia, kira-kira gitu loh. Mereka tidak suka dengan apapun kebahagiaan yang saya dapatkan, gitu. Ini kan? Ini contohnya kayak gini. Ya, monster control someone gitu. Kalau kita sedih, kita marah, ya, ada money, angry money, sad money, maka si monster itu akan mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak kesenangan gitu, sehingga mereka akan berusaha untuk mengganggu kita. Nah, di sini ada yang menarik ya. Kata si tokohnya ini, aku akan mengajak orang lain untuk membenci monster itu. Aku mengajak orang lain untuk membenci monster itu. Jadi di sini pun saya itu mengajak teman-teman untuk membenci konsumerisme. Konsumerisme itu keliru. Ayo kita temukan protokol dalam diri kita untuk berpuasa, karena kelak kita akan mendapatkan nikmat yang besar kalau kamu mau, gitu loh. Kalau kamu nggak mau ya sudah, gitu, nggak apa-apa. Ini perasaan yang muncul ketika saya ya sebagai seorang developer gitu, talent developer itu merasa ingin menyelamatkan dunia. Teman-teman, jangan mengikuti konsumerisme dong. Saya ingin begitu loh. Teman-teman, jangan. Itu keliru, itu keliru. Saya itu seperti Nassim Nicholas Taleb yang berteriak kepada para trader, kamu jangan mendengarkan Netherhofer, dia itu salah gitu. Seakan-akan begitu loh. Padahal saya tidak perlu melakukannya. Saya ingin menyelamatkan dunia, padahal saya tidak perlu melakukannya gitu. Saya adalah little answer. Saya adalah sebuah jawaban kecil yang akhirnya akan bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan kecil. Saya adalah jawaban kecil bagi istri saya. Istri saya adalah pertanyaan kecil. Why? Kenapa? Dia tidak nyaman dengan berbagai macam hal. Saya punya jawaban. Nah itu. Saya sudah sampaikan di What the Book Said edisi sebelumnya ya, yang Tim Hopgood tentang little answer. Nah jadi akhirnya ya saya itu harus berteman dengan istri saya sendiri. Menemukan dunia kami sendiri. Dunia yang penuh dengan sukacita. If we think up lots of fun things to do, kami punya banyak sekali hal-hal yang bisa kami pikirkan ya, alih-alih daripada durian kami diambil sama orang, kami berpikir, kami menikmati pisang setiap hari, setiap saat. Kami sudah tidak membeli lagi. Nah, itu nikmat yang bisa kami rasakan. Ya. Bebek-bebek kami tidak perlu makan beras reject lagi karena sudah ada singkong. Terus kami tidak perlu harus pengen lagi untuk makan sayuran yang enak di tempat lain. Kami sudah bisa menikmati sayuran sendiri. Contohnya begitu. Nah, begitulah kita bisa menikmati ini. Saya juga bisa merasakan bahwa diri kita, pasangan kita, keluarga kita adalah cara yang terbaik untuk kita itu bisa membangun protokol bersama. Sebab apa? Di empirika Nassim Nicholas Taleb itu nggak akan bisa melakukannya kecuali tanpa
kecuali dengan bantuan Mark's Business Journal, Palop, Dr. Wu dan kawan-kawan. Nah, saya juga bisa melakukannya. Saya bilang kepada istri waktu itu di satu pagi, Mi, aku membutuhkan kalian sebagai polisiku, sebagai orang yang akan membantuku untuk berpuasa. Sebab kalau puasa sendirian itu sulit, tapi kalau puasa bersama-sama kita bisa saling menguatkan. Alhamdulillah 40 menit. Barakallah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.